teman-teman, kali ini masih di Puna Bingung. Udah bingung. Pemuda bingung. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah pohon ulat. Sana bingung, di sini bingung. Semuanya Memikirkan oligarki. Baik, kita sekarang sudah ada di sungai. Sungai mana nih? Sesekali mau memanah. Oh, Santai, iya. santai. Karena situasi politik Indonesia sedang panas hari ini. Panas. Kita memalu untuk mendinginkan Benar. pemikiran kita. Apalagi beberapa hari ini ada konflik-konflik adat yang membuat makin panas suasana. Aduh, benar Sangat sekali. panas kan? Sangat panas. Makanya kita mau memanah ya di alam yang asri seperti di sini ini kan udah jarang sekarang ya Sat ya. Iya. Apalagi di kota-kota ada jarang kayak gini. Pagi Sekarang, kemarin kita di Bedugul, sekarang kita di sungai. Sungai. Ini airnya masih jernih. masih gua masih. Belum terkena Terkontaminasi polusi ya. industri ini. Bisa diminum nih. Belum terkena limbah investor ini. Ini kalau di masyarakat di sini kalau bilangnya toyo penemaan. Dari Penembakan. Karena ada campuran ya, dua titik sungai yang bertemu Sungai. di campuran. Baik, jelaskan ke pemirsa kita bahas apa nih hari ini? Kita hari ini pembahasannya Kenorayang, Gung. Yang sangat panas nih di kalangan masyarakat. Oke, kita akan bahas Kenorayang. Kenorayang. Sanksi Kenorayang. Ya, Sanksi di masyarakat. Kenorayang. Oke, siap. Nah, sebelum kita ngantur, kita lanjut dulu mungkin ya. Ya, Dulu tetap di channel Pemuda bingung. biar tidak bingung, makanya nonton Pemuda Bingung. Dan kalau Anda di rumah kebingungan, jangan tanya saya. Bagi yang baper harap skip yang baper skip ya. Oke, ya. Yuk, hari silakan ini lah. kita pembahasannya Kenorayang. Nah, ini Gung, pertanyaan yang sangat simpel. Apa yang dimaksud dengan sanksi Kenorayang nih, Gung? Nah, kalau kita berbicara sanksi Kenorayang ya, Kenorayang itu adalah sanksi adat yang cukup berat, sanksi adat. Nah, Angga mungkin pernah dengar sanksi kesepekan. Kalau kesepekan itu kan sanksi di mana masyarakat yang dianggap melanggar awig-awig, artinya melanggar peraturan desa adat, itu akan dikucilkan dan dibatasi kontak sosialnya antar masyarakat adat. Nah, itu kan disebut dengan sanksi kesepekan. Nah, kalau Kenorayang ini levelnya lebih tinggi. Di mana Kenorayang ini merupakan salah satu sanksi adat yang berat, di mana ada warga yang tergabung dalam organisasi desa adat, karena di Bali kita kan mengenal desa adat, masih kuat desa adat kita di Bali, dan itu merupakan benteng terakhirnya Pulau Bali. Kalau itu sampai hancur desa adatnya, ya Bali ini bisa tidak dikenal wisata seperti saat ini gitu. Jadi adanya sanksi Kenorayang itu sebenarnya adalah sanksi di mana warga yang dianggap melanggar awig-awig berdasarkan paruman desa. Nah, dia ditetapkan atau divonis melanggar awig-awig, dia akan dikenakan sanksi Kenorayang. Sanksi Kenorayang itu adalah pencabutan hak adat, hak atas tanah. Dia tidak akan mendapatkan kewajibannya sebagai warga desa adat, dia akan dicabut. Terus hak sebagai warga desa adat akan dicabut. Artinya dicabut dari semua hak dan kewajiban dia dalam desa adat, itu disebut sanksi Kenorayang. Itu sanksi Kenorayang. Baik, apa namanya? Gung bilang tadi apa perbedaan nih kesepekan sama Kenorayang? Tadi kan Gung bilang kesepekan tadi. Apa perbedaan kesepekan dan Kenorayang nih, Gung? Sangat berbeda apa bagaimana? Kalau kesepekan dan Kenorayang itu sebenarnya hal yang berbeda. Tapi kadang-kadang kan sama ya. Masyarakat kan menganggapnya sama. Tapi itu sebenarnya berbeda, karena kalau kesepekan itu kan lebih ke pembatasan interaksi sosial. Artinya misalnya enggak kena sanksi kesepekan di desa. Nah, saya sebagai warga desa, satu desa sama enggak, itu dibatasi komunikasinya. Artinya metakon sing tadi gitu, dikucilkan dari kegiatan masyarakat. Dan itu juga bersifat sementara kadang-kadang. Artinya menunggu keputusan selanjutnya. Kalau sana Kenorayang udah final. Kalau misalnya rumahnya enggak tanah adat, enggak boleh lagi diam di tanah itu, karena sudah kena sanksi Kenorayang. Artinya udah dicabut segala hak dan kewajibannya. Hak enggak mendapatkan fasilitas adat dicabut, sebagai anggota desa adat dicoret. Gitu. Dan kewajiban enggak mayah peturunan juga enggak lagi yang enggak mayah peturunan. Sing keteko ben klian rumah alih peturunan, ada dalang di sing kang alih turun karena sudah kena sanksi Kenorayang. Sangat signifikan dalam perbedaan apa ya? Berarti
Kanorayang ini paling tertinggi, Bung. Iya, paling tertinggi. Kalau di desa adat. Sanksi apa ya? Sanksi yang paling tertinggi di awig-awig desa adat. Artinya udah melanggar signifikan pelanggaran awig-awignya, dia akan dikenakan sanksi kanorayang itu. Begitu. Berarti kesepekan berlakunya bagaimana, Bu? Kesepekan itu levelnya masih rendah dia. Rendah dalam artian? Artinya dia tuh masih dikucilkan dan menunggu keputusan selanjutnya. Kanorayang itu udah final, udah dicabut langsung. Bajak suwo udah nggak sama desa adat. Kanorayang badan. Suwo dua sama desa adat ini dom aja. Oke, sorry. Ah iya. Paling Ci, angkat kaki. Iya. Berarti kantor SP1, SP2, SP3, SP3 Kanorayang berarti Ah, udah SP terakhir nih. terakhirnya. Terakhir kenalah Kanorayang. Kayak gitu. Itulah menyeramkannya Kanorayang. Tuh. Ya seharusnya Pak Simon, ini seharusnya harus berbicara dia. Iya. Harus berbicara. Tapi ya. kalian berdua aja bicara. Soalnya gini, Susatya, dia masih menikmati alam, karena Terus juga dia lawan. karena di tempatnya dia alam tuh udah dirusak sama investor. Oh, Kapan lagi Lah menikmati, habis nggak ada pilar. kapan lagi menikmati suasana yang asri ya? Cuma nepuk ya bening kan. Biasanya Biasanya arak tuh kecil dilihat bening. seharusnya ya nenek bangsat ya. Karena toyo penemaan. Ya sana saja. bingung. bingung nih, Bu. Bingung. Nah, saat kasus-kasus yang terjadi di Bali nih, apa nih dalam artian kasus Kanorayang ini sudah terjadi apa bagaimana? Nah, apakah pernah terjadi? Pernah jawabannya. Nah, sebelumnya nih kesepian yang dimana terjadi di Gianyar. Kan ada yang viral yang dimana kesepiannya, yang dimana membuat warga sendiri yang menjadi korban kesepian malah terancam. Mengapa terancam? Ada ada penjor dikasih di depan rumahnya. Nah, Yang kasus ditaruh tuh ya, yang Iya. penjornya dicabut sampai akhirnya ke ranah hukum kan? iya, Oh, itu iya, yang gini kan. Nah, tahun sebelumnya, tapi yang tahun baru-baru ini yang viral Hmm. yang terjadi di Nusa Penida. Oh. Yang dimana warganya sendiri diusir dari tanah kelahirannya. Karena apa? Karena dia telah kena sanksi Kanorayang. Kalau nggak salah sekitar 20-an warga lah yang mengungsi dari Nusa Penida ke Klungkung. Yang dimana kalau kita baca berita ya sampai bupati turun, tentara turun, MDA turun. Untuk apa? Untuk menjaga mereka, si korban Kanorayang ini. Alasannya apa? Karena tempat yang mereka tinggali merupakan tanah adat, bukan tanah pribadi. Itu. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Kenapa si korban Kanorayang ini, lalu bagaimana nasib korban Kanorayang setelah ini? Dia udah diusir dari tanahnya mereka. Lalu kemana lagi mereka harus tinggal? Ini pasti ada polemik semakin ke depannya. Apalagi ada investor datang tapi nggak kena sanksi, ada tapi kita masyarakat Bali yang kena sanksi itu. Berarti turunnya mau Bali, iya kan itu. Ya, bahasanya ya berturunnya sama Bali kita berkelahi, tetapi ada investor asing yang merusak lingkungan kita diam. Kita sambut hangat. Ya, apalagi itu lagi. Berarti dalam artian kasus ini sudah terjadi salah satunya di Nusa Penida Di Sepenido itu jadi itu. dan ditaruh. Lagi viral, Lagi viralnya di Sepenido. Terus bagaimana dalam artian bagaimana korban yang kena Kanorayang itu saat? Nah, kalau korbannya seperti nama channel kita Pemuda Bingung juga korbannya. Gimana gak bingung? Udah diusir dari desa adatnya. Sekarang tinggal pun bingung. Yang kemarin ada MDA melakukan mediasi. Nah, usul dari MDA adalah korban 20-an warga yang diusir dari desa Kanora yang di Sepenido, kalau bisa dipindahkan ke desa adat lain. Namun ada kesulitan di sana. Karena si korban ini kan seorang korban Kanorayang. Nah, mereka masih membawa Kanorayangnya, artinya ibaratnya jelek lah dipandang masyarakat. punya presiden buruk. Presiden di buruk. desa adat. Punya cap Ya, ya. dicap buruk. Punya cap buruk dia. Pertanyaannya, oke lah kalau ada desa adat yang mau nampung, tapi kalau tidak ada, Kalau nggak ada itu. kemana mereka akan ditinggal? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya MDA pun juga bingung sebenarnya. MDA bingung.
sebenarnya MDA bingung. kita aja bingung. Ya udah, kalau syukur kalau dapat Ya, ya, tengah, benar, tapi benar. enggak. Ya dia kan masih yang dikatakan lesetnya masih mediasi. Ya mediasi. Mediasi pun bingung. Gimana Iya. dia harus. Itu pun kasusnya yang terjadi ya. Nah, Gung, Ikan. dalam artian ini kalau hukum yang tertinggi ya di sepemahaman. Sepemahaman. Paling tinggi kan undang-undang. Undang-undang. Apakah ini bertentangan dengan undang-undang? Ya, kalau bertentangan Kalau yang- ini kan bicara yang lebih kompleks nih, Kak. Ya, Kalau kita lihat mekanisme hukum di Indonesia, ya. di negara demokrasi kita Indonesia tercinta ini, tercinta walaupun pajak naik gitu, tetap kita cinta Indonesia. Tetap naik. Ya, pejabatnya kita tidak cintai, kita benci. Negaranya kita cintai. Negara tetap cinta, pejabatnya kita tidak cinta, buat kebijakan yang aneh-aneh. Nah, berbicara lagi sanksi, kita bicara WKW ya, hukum adat. Ya. Kalau secara hierarki hukum, Ya. itu hukum adat itu di bawah hukum formil undang-undang kita. Ketika hukum adat, sanksi kenorayang dan segala macam itu bertentangan dengan kitab undang-undang atau bertentangan dengan UUD, itu otomatis dia gugur, nggak bisa. Makanya saya bilang kalau di Nusa Penida dan segala macam itu kita harus melihat kasusnya dulu. Kadang-kadang kan ada nih sanksi kenorayang itu diberikan kepada warga atau dijatuhkan kepada warga. Kadang-kadang juga ada masalah sentimen perjurunya. Nah itu jangan sampai. Tapi kita harus melihat terlebih dahulu. Kalau di Nusa Penida kan saya belum tahu betul nih permasalahannya apa dan sebelum-sebelumnya. Tapi sebenarnya itu kan berdasarkan kesepakatan warga desa. Kalau warga desa sudah sepakat, ya otomatis sanksi itu bisa dijatuhkan. Tapi jangan sampai sanksi kenorayang ini digunakan untuk melampiaskan sentimen pribadinya perjuru adat. Itu jangan juga sampai. Harus benar-benar adil juga perjuru adat menjatuhkan sanksi ini. Karena ini menurut siapa? Ini sanksi moral. Tidak bisa diadukkan dengan hukum formil. Karena apa? Karena sanksi moral itu lebih tinggi daripada hukum formil. Karena moralitas manusia itu kita mengukurnya abstrak. Misalnya nih, di suatu desa ada aweg-aweg. Kalau ada orang yang terbukti mengenai orang lain ilmu hitam, itu kan kena sanksi kenorayang. Oh, itu kena. Misalnya gelam. TO. Rago sing banyak nggak? Ngaral gengce. Oh ya. Dengan bukti-bukti angga manali di Kajang Klion si Rago. Setiap Kajang Klion angga ngabuyah si Rago. Angga duduh Rago. Angga kena kenorayang. Itu boleh dilakukan. Kalau secara aweg-aweg, kalau itu terbukti, itu sah. Tapi itu dah. Gimana cara membuktikan orang lain ilmu hitam? Tapi benar juga sih. Soalnya nanti saya melalui ke rumahnya Angga, padahal saya mau bertajan ya, dipilangin tek nanti nih. Itu dah. Gimana kita mengukur? Nah, itu namanya sanksi moral. Yang bisa mengukur itu ya intuisi nalar. Nggak bisa diterapkan ke hukum formil. Gitu kalau kenorayang sih ya. Tapi itu dah. Kadang-kadang sanksi kenorayang ini ya kita lihat tajam ke dalam, tumpul keluar. Dimana kita sebagai warga Bali, lahir di Bali, ya tergabung dalam desa adat, itu yang kena sanksi ini. Sanksi kenorayang ini. Sedangkan investor-investor yang merusak alam, mengambil tanah adat, itu kan bisa kena karena dia yang milu desa adat. Gitu. Makanya di sanalah fungsi MDA. Iki carane. Vaksin nyamuk putru balim ya, kan. Sekali lah biar gajah investor. Itu cara diserangan, kayak diserangan. Itu kan termasuk wedangan desa adat. Ya. Tapi BTID tidak mengizinkan nelayan masuk. Ya. Bahkan Sulinggih yang ingin muput di kawasan BTID, ada pura yang dimiliki desa adat, dimintai KTP. Desa. Berarti warga di sana tuh Minta KTP. minta KTP. Iya, mau ke pura itu kan kasusnya viral kemarin tuh. Mau ke pura dimintai KTP. Dan itu kan wedang desa adat. Kalau kita menyatukan sanksi ke BTID gimana? Dia bukan warga desa adat. Investor di sana bukan warga desa adat. Makanya konfliknya konflik horizon jadinya. Nggak vertikal konfliknya.
Berarti konflik rakyat melawan rakyat berarti ya dia. Iya, rakyat mekerah di beten, investor aja kalau halo main membangun. Lihat aja nih, jangan sampai nih nggak ya tempat ini dijadikan villa nih Ya, investor. Hijau nggak ada penembaknya nah. Ya wah itu yang penembak. Yang play nolak tembak aja. Aduh, seram itu. Ya benar-benar. Berarti ini kan nilai-nilai yang Setia bilang tadi kan aspek kenorayaan ini kan dalam artian gimana dia tinggal segala macam. Berarti dia tuh dikucilkan. Berarti itu ya Bang. Nah, dikucilkan itu kan kesepekan kenorayaan tuh dicabut. Ya dicabut. Bisa ngelahak di Dia, desa. dia tuh dalam artian dia tuh dikucilkan. Ah. Berarti ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Itu ya dia. Nah, itu menarik tuh. Hmm. Soalnya gini, Kakak sempat saya baca-baca. Ada dua gini nih, dua opini nih adinya. Yang pertama, di selain Kanorayang atau awet-awet mengeluarkan aturan secara adat yang mengeluarkan sejak dari dahulu dia ada, sejak bersejarah itu ada. Ya. Kalau itu dihilangkan, itu bagaimana nasib desa adat, aturan desa adat. Yang kedua, masalahnya ini kan jadi adanya Kanorayang kan makanya juga ngetrend bahasanya viral karena ada pelanggar HAM di sana. Seperti bilang tadi orang yang padahal nggak ngeliat dipitah ngeliat. Jadi gimana sebenarnya? Apakah adanya awet yang isinya Kanorayang ada pelanggar HAM atau tidak sebenarnya? Apa jangan-jangan dihilangkan awet-awetnya atau diperbarui sebenarnya? Itu. Bagaimana dulu? Tapi menurut saya sih gini ya. Kita berbicara tentang HAM lagi nih, hak asasi manusia. HAM sekarang. Nah, kalau HAM HAM global itu kan berdasarkan perjanjian ininya. Kalau HAM itu kan hak yang diberikan negara kepada rakyatnya dan negara wajib menjamin hak tersebut. Nah, seperti yang dibilang tadi, ini konflik horizontal. Konflik antar masyarakat dan masyarakat. Jadi tidak bisa dibilang itu pelanggaran HAM. Jadi sangat tidak ada negara yang terjadi konflik berturunnya mau Bali, masyarakat antara masyarakat. Jadi kalau dibilang melanggar HAM, ya mungkin alasannya melanggar HAM karena dia menghilangkan hak untuk hidup masyarakat. Artinya masyarakat nggak boleh ditinggal di sana. Ibaratnya sebuah pohon dia tuh udah ditebang dan dicabut sampai ke akar-akar. Itu kan menghilangkan hidup. Nah, sama juga dengan saksi Kanorayang itu juga menghilangkan hak hidup masyarakat, hak hidup manusia. Makanya jadi dikatakan melanggar asasi manusia. Tapi kembali lagi asasi manusia itu adalah antar negara rakyat. Oh ya, artinya ya. Di negara yang menjamin HAM itu sendiri. Nah, disinilah dilemanya ada. Dilema. Tugasnya adalah pemerintah. Ben pilih pemerintah. Betul. Benar. Mereka kayak MDA, kayak PHDI. Sebilang ada kasus adat, cuman bisa memediasi, tidak bisa menyelesaikan. Selesaikan di bawah. Tapi yang bendesa ngale SK harus ke MDA. Nah, sering gitu. Bingung ya? Sampai warga serangan demo kan kan. Di sisi lain ya musuh SK bendesa. Di sisi lain ada masalah di adat, mereka hanya bisa memediasi. Isi mediasinya udah bingung juga. Mediasi artinya kan mediasi itu kan bukan dia sebagai fasilitator, sebagai tempat apa? Nah, gini artinya balik masyarakat, yang terserah masyarakat. Paling ujung-ujungnya ya kali bisa janganlah sampai konflik, paling gitu jangan ujung-ujungnya. Makanya harus ada penyelesaian. Gimana? Kita sudah punya lembaga banyak, genau nggak lembaga kali? Gua kenal nggak lembaga kali. Leong lah nggak ngarang. Leong pajak tuh. Pendidikan gratis. Kan luang. Benar. Jadinya juga. apa? Masyarakat Ragonya mau Bali bisa menjalan. Itu yang kita sesali. Yang malah anehnya gini, kenapa MDA kalau ada misalnya investor ingin rusak cari, rusak subak, rusak alam, kenapa nggak ada berperan signifikan di sana? Gimana berperan? Ada konflik adatnya nggak bisa berperan. Apalagi kini itu nih gede nih. Beh, Ya, benar. pasti kene. Cara bunyinya Setiawan. Saya ada amplop. Benar. Nah, benar juga kata Setiawan. Gitu. Ya. Jadi dilema lah. Iya. Gimana? Di satu sisi, ya kalau saksi Kanorayang itu dihilangkan, adat tidak punya kekuatan. Nah, apakah Kanorayang ini masih relevan pada saat ini digunakan? Kalau menurut saya sih, gimana ya? Bingung juga. Bingung.
Kalau dibilang nggak relevan, ya memang dia bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Karena negara kan udah modern, Ya. udah demokrasi. Nggak lagi sistem kalau kerajaan mungkin bisa, karena suara raja, suara Tuhan. Kalau sekarang kan suara rakyat, suara Tuhan. Yang dirugikan sekarang kan rakyat. Gitu. Tapi di sisi lain, itu juga penting. Sesi Kanorayang untuk apa? Untuk menegakkan adat. Pasti campur aja adat. Oh iya. Tapi menurut saya yang paling cocok itu investor kan mesti Kanorayang. Ah, pas palaan. Wah, Ah, benar. negara itu menjamin tanah adat. Ah, Artinya bendesa perjuru adat masyarakat adat itu berhak mengusir investor yang merusak lingkungan, yang merugikan masyarakat. Aku baru setuju Raga. Kalau konflik antara masyarakat, ya lebih baik kita berdamai. Masih bisa kita selesaikan. Sama kayak saya nggak konflik Pura Perjapati. MDA itu cuma bisa mediasi pun camat bukan MDA. Cuman ngemang petuah gitu. Man, apa gunanya gitu? apa gunanya? Apa gunanya? Negak lah kopi gitu kan. Udah lo kan. Benar. Itu ya gimana bingung. Pemerintah aja kayak saya rasa bingung. Semua bingung ya? Menurut saya nih Ya. Kalau masih saya relevan jadi nerapin sanksi Kanorayang. kalau saya gini, masih relevan dengan catatan gini. Apa? Kalau ada investor yang ingin membangun di suatu desa adat, ya harus kena juga. Artinya dia nggak memandang pihak gini. Oh, pasti kena masyarakat yang kena. Berarti gini Seth. Artinya ada investor masuk itu juga harus masuk ke adat. Ya, Oke. nggak kenapa gitu? Biar nggak campah juga gini, investor masuk ke Bali. Kenapa gitu? Investor asik merusak bumi Bali, tapi dia nggak kena sanksi. Nah, ke masyarakat yang protes terhadap investor malah kena sanksi. Sudah. Makanya hukum itu nggak boleh dia tajam ke bawah. Terus tajam kepada yang milik kekuasaan ya tajam. Itu. Masa nih misalnya enggak orang kan di sungai ini kan ada investor datang ingin merusak lingkungan, enggak protes masa enggak yang kena ini SPA Kanorayang. Nah kan yang rusak lingkungan siapa? Investor. Biar gitu biar nggak tajam ke bawah atau biar tidak adanya konflik horizontal nanti. Penida sekarang pemerintah pasti kalau dilempar kasusnya pasti nggak gini. Bakalan bilang ya itu kan bukan urusan prioritas, selesaikan dulu di adat. Ya. Mancan selesai ngalang menjagor lo mau dibeter. Kengkenan mana? Ya. Enggak seleng bilang kau. Wow, ngal menjagoran. Enggak seleng bilang kau. Wah, lancar ya. Enggak ngebarit nih sama nasane kita kare. Ngebarit plakas tawurah. Enggak lu ya kan. Wah, lancar hidup. Acur hidup plakas. Enggak saling ngepok lewangan ya. Ya itu. Apa tanda nih? Kene mau ngutang pemerintah aja ulung. Oh, kumiwan ya. Kan kan dini wong ada nyong. Nah, jangan lidong mas podcast ini. Nah, belang kalau sirahnya lah. Ya. Ya mungkin lo aja yang gue. Gimana tutup itu? Ya kita kasih kesimpulan Ya kesimpulan aja. Waduh. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya ya. Kesimpulannya gini, mengenai sanksi Kanorayang itu dia harus adil. Tidak boleh dia hanya mencederai ataupun dia sifatnya kejam kepada masyarakat, tapi dia juga harus kejam juga kepada investor yang ingin merusak lingkungan. Ditambah dan juga pemerintah juga berperan aktif, terutama MDA, PADI, dan lain sebagainya. Dia memberikan ketegasan bagaimana sanksi Kanorayang ini. Jangan cuma asal modal mediasi. Pragat mediasi kan benar ke pragat lah kopi kan mendingan rumah kayak kopi bangsalan. Itu saja. Mungkin dari kawan-kawan lain gimana? Tadi gue. Ya masih bisa duduk bersama, kita duduk bersama lah lebih dahulu. Karena apa nih masyarakat nyamo Bali. Nyamo Bali, ragam sama gede habumbung. Benar. Lebih baik kita siapkan tenaga kita untuk apa mengkritisi investor-investor yang bersalah. Itu. Dan juga ya sanksi Kanorayang ya jika memang itu dinilai tidak relevan lagi disangsikan ya udahlah nggak pakai lagi kan nilai apa hukum moral itu kan seiring perkembangan zaman berdasarkan kesepakatan manusianya kalau manusianya udah berbeda lagi cara hidupnya berbeda lagi pandangan hidupnya keyakinannya ya seiring waktu itu bisa berubah tapi kalau ada konflik-konflik adat seperti ini ya tentunya peran pemerintah sangat diperlukan karena kita membayar
namanya pajak. Jangan sampai ada perda Provinsi Bali mengenai desa adat, justru konflik-konflik kayak gini kan awalnya kampanyenya kan karena adanya perda ini akan meminimalisir konflik, tapi faktanya ya konflik desa adat makin banyak. Setelah adanya perda ini makin lihat dong konflik. Ya, udah. Makanya ya pemerintah juga harus berperan di sini. Kita punya wakil, kita punya DPR, itu juga harus berperan untuk menyegarkan rakyat. Seperti airnya Ya. Mengalir. mengalir dan juga menyegarkan, membersihkan semua kekotoran. Kecuali koruptor. Gitu. Guys, ada lagi? Gitu. Enggak, Lah, Enggak, Angga gimana nih? Gimana nih? Coba takon kan dulu nih. Ah, statement deh nih. Statement deh. Berarti dalam artian jangan mengadu masyarakat. Nah, Lawan tuh investor. 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 Artinya janganlah. Ya. Aduh, bingung kok. Nah. Undang-undang, gawe-gawe dan segala macam itu harus tepat pada sasaran. Artinya le- Cara pada jalan investor kena rayang. Oh, Dia nyepleh, salam. Saya tadi Iya, investor masuk ngadat ya. Iya. Kalau ya boleh kalau raya. kena rayang. Biasanya mau putar balinya ya. Ya masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin kita selesaikan. Tapi itu dah. Juru Bendesa, Perjuru juga kita berkesan lebih selektif lagi. Karena kita melihat beberapa kejadian, Perjuru dan Bendesa pun dipolisikan karena kasus sanksi Kanorayang ini. Kan kasihan juga kan. Oh oh iya. iya benar juga ya. Dengan sampai ya mungkin punya hati ingin menegakkan adat, menegakkan awig-awig, itu justru dipenjara karena bertentangan dengan undang-undang. Itu juga harus selektif. Kita juga harus mempunyai nalar yang kritis bagaimana perkembangan zaman saat ini, apakah masih relevan dengan sanksi adat dengan awig-awig, itu harus disesuaikan. Gitu. Nah, pesan nggak pesan? Sana. Ya, Pesan. ya, Nggak biasanya kan depan beli yang pemerintah. Pesan aja pemerintah. Ya pesan aja pemerintah. Atas sekarang. Cukup mediasi saja, tapi tetap bingung. Tetap mediasi, tapi bingung. Nah, Semua pun bingung. Tetap Isi- di kenal pun dah bingung. Di sini bingung, di sana bingung. Hanya Hanya Perminta masih bingung. ya udah itu dah. perintah kan bingung. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Sip.